Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun bertarung di pertarungan hidup dan mati dengan Yeman, putra patriark keluarga Sangguan. Ye Xingyun memberikan beberapa pukulan kepada Yeman. Ketika ingin memberikan pukulan pembunuh, ayah Yeman yaitu Qian Qiu, dia ikut campur dalam pertarungan dan ingin membunuh Ye Xingyun. Akan tetapi, dihentikan oleh Gu Dudao. Bantuan tersebut berhasil menahan Qian Qiu yang membuat Ye Xingyun memiliki kesempatan untuk membunuh Yeman. Mengingat perkataan yang dikatakan Qian Qiu, dia pun tidak lagi menyerang. Dia juga merasa keinginan Chang Ye untuk membalas dendam yang membuat anaknya terbunuh. Hingga akhirnya, Chang Ye dibunuh oleh Qian Qiu. Merasa masalah sudah diselesaikan, Presiden alkemis Gu Tianhe mengajak Ye Xingyun dan kelompoknya pergi ke keluarga Gu. Qiu Shuang juga ikut. Dia merasa senang dengan perjalanan mereka ke keluarga Gu. Sesampainya di keluarga Gu, kakek Sang mengajak Qiu Shuang keluar dari ruangan. Di dalam ruangan, Gu Xin berlutut di depan Ye Xingyun. Kesopanan Gu Xin membuat Ye Xingyun merasa tidak enak. Dia segera membangunkannya. Gu Xin sangat berterima kasih karena Ye Xingyun sudah menyembuhkannya. Di sana juga ada seseorang yang bernama Gu Yitian, orang terbaik kedua setelah Gu Xin. Dia menatap Ye Xingyun dan Gu Xin. Sesaat dia menakupkan tangan ke Ye Xingyun, mengatakan Ye Xingyun begitu kuat. Iblis api di dalam tubuh saudaranya, yaitu Gu Xin, begitu sulit dihilangkan. Namun, Ye Xingyun bisa menghilangkannya dalam 1 hari. Ye Xingyun tidak mengenal Gu Yitian. Akhirnya Yitian ini memperkenalkan siapa dirinya. Akan tetapi, Ye Xingyun masih tidak mengenalnya. Karena hal itu, Ye Xingyun tidak menghiraukan Yitian. Ye Xingyun berkata ke Patriark Gu, apakah dia tidak melupakan janji yang sebelumnya diberikan kepadanya. Tianhe menanyakan, apakah Ye Xingyun serius ingin melahap 3 api berbeda. Ye Xingyun meyakinkan Patriark kalau perkataannya serius. Tianhe mengatakan Ye Xingyun harus memikirkannya 2 kali. Api berbeda diciptakan oleh surga dan bumi. Energi mereka begitu menakutkan. Bahkan, Master Alkemis tidak akan berani menelan 2 api sekaligus. Ye Xingyun mempertanyakan apakah dirinya seperti orang yang ceroboh. Kemudian meminta Patriark membawanya pergi ke tempat api berbeda. Gu Tianhe tertawa dan mengatakan kalau Ye Xingyun memang bukan orang yang ceroboh. Kemudian menyuruh mengikutinya. Ye Xingyun berjalan bersama Gu Tianhe. Dia juga meminta informasi tentang 3 api berbeda. Yitian yang sebelumnya mendengar apa yang dibicarakan Ye Xingyun, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Gu Xin menepuk bahu Yitian dan mengajak Yitian melihat Ye Xingyun melahap api berbeda. Yitian langsung terkejut ketika bahunya ditepuk. Berpindah ke Ye Xingyun. Saat ini Gu Tianhe menjelaskan tentang 3 api berbeda milik keluarga Gu. Api tersebut ditinggalkan oleh leluhur keluarga Gu. Mereka adalah api ganas Leihu dengan warna api biru. Yang kedua, api hati Dian, berada di peringkat 40, warna apinya kuning. Dan yang terakhir, api 3 meteor, di peringkat ke-6. Warna api ini merah. Tanpa terasa, Ye Xingyun sudah sampai di depan sebuah pintu. Tianhe mengatakan tempat tersebut adalah papilon api milik keluarga Gu. Sesaat, Gu Yitian menanyakan. Sebelumnya, Patriark pernah berjanji kepadanya akan memberikan salah satu dari 3 api berbeda. Gu Tianhe mengatakan kalau dia akan memberikan api yang berbeda, tapi tidak sekarang. Yitian tidak bisa membantah perkataan Patriark dan hanya bisa menurutinya. Dalam hati, dia merasa kesal. Tianhe mengeluarkan api dari telapak tangannya. Kemudian mengatakan, untuk membuka papilon api, mereka memerlukan 3 jenis api yang berbeda. Maka dari itu, Gu Tianhe meminta Gu Dan dan Gu Sang membantunya. Mereka berdua mulai mengeluarkan api berbeda yang mereka miliki. Gu Dan cukup bersemangat dengan hal tersebut. 3 jenis api diarahkan ke lubang di depan pintu. Sesaat, pintu tersebut mulai terbuka. Gu Tianhe menyuruh Ye Xingyun memasuki papilon api. Ye Xingyun merasa senang. Dia menakupkan tangan, mengucapkan terima kasih. Tianhe menatap Ye Xingyun yang memasuki papilon api. Di belakang, Gu Yitian merencanakan sesuatu. Dia pergi dari tempat tersebut. Matanya bersinar. Yitian berencana, karena papilon api telah dibuka, dia akan memberitahu seseorang. Gu Tianhe menunggu Ye Xingyun di luar papilon. Dia berkata ke Gu Dan, apakah Ye Xingyun akan berhasil menyempurnakan 3 api berbeda? Gu Dan mengatakan, dia tidak yakin. Tapi yang dia ketahui, Ye Xingyun pasti memiliki caranya sendiri. Gu Dan mengetahui kalau Ye Xingyun telah menelan setengah Doomsday Flame tanpa mendapatkan kerusakan. Gu Tianhe langsung terkejut mendengar perkataan Gu Dan. Gu Sang juga tidak kalah terkejut. Dia mengetahui energi Doomsday Flame sangatlah kuat. Seniman bela diri biasa pasti akan langsung mati ketika dia menelannya.
Bahkan jika itu cuma setengah, harusnya akan ada efek samping. Gudan menyindir Gusang. Dia mengatakan, "Apa kau pikir semua orang itu sepertimu? Dalam usia yang masih muda, Ye Xingyun bisa dibandingkan denganmu." Wajah Gusang berkedut, urat di kepalanya keluar. Dia kesal dengan ejekan dari Gudan. Melihat suasana tidak bagus, Gu Tianhe menghentikan pertengkaran Gudan dengan Gusang. Mereka berdua langsung memalingkan wajah. Di dalam pavilion api, Ye Xingyun menatap 3 api berbeda. Melihat seorang pemuda datang, Api Leiho tertawa, kemudian menanyakan, "Pemuda tersebut bukan dari keluarga Gu. Apa yang sedang dia lakukan di tempat tersebut?" Dengan santai, Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan menelan api biru tersebut. Hal itu membuatnya terkejut. Ye Xingyun menatap 3 api berbeda dan berpikir, ketiga kelompok api berbeda ditinggalkan oleh orang-orang dari keluarga Gu setelah mereka mati. Tampaknya masih ada jejak spiritual dari mantan pemilik sebelumnya. Api biru menjadi marah dengan perkataan Ye Xingyun. Dia terbang mendekat ke Ye Xingyun sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau tidak bisa menelanku begitu saja. Kau bukan dari keluarga Gu, dan juga kau telah menelan api berbeda lainnya. Maka dari itu, aku akan menyambutmu dengan senang hati. Aku merasa ada energi api yang berbeda dalam tubuhmu." Api berbeda di peringkat 40 bereaksi. Dia mendekat ke Ye Xingyun. Kemudian api tersebut menampar api biru yang membuatnya tertegun. Api biru marah kepada api kuning yang berada di peringkat 40. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan oleh api kuning. Api kuning mengatakan, "Orang tua, anak ini ingin menelanmu. Kau masih saja mengatakan bahwa kau bukanlah yang terlemah." Ye Xingyun menghentikan pertengkaran kedua api tersebut dan mengatakan kalau dia akan menelan 3 api berbeda. Hal itu membuat kedua api tersebut terkejut. Api peringkat 40 berkata, "Nak, kau memiliki nyali yang besar. Apa kau tidak takut ditelan olehku?" Ancaman dari api peringkat 40 tidak membuat Ye Xingyun takut. Ye Xingyun mengatakan, apakah api berbeda juga ingin menelan balik? Ye Xingyun mengatakan kalau dia sudah melihat seberapa luasnya langit. Api biru menjadi kesal. Dia maju menyerang Ye Xingyun. Sambil dia berteriak ingin membunuh Ye Xingyun dan menelannya. Tanpa aba-aba, Ye Xingyun langsung menelan api biru yang membuat api peringkat 40 terkejut dengan tindakan Ye Xingyun. Dia bertanya, apakah Ye Xingyun benar-benar telah menelannya? Dengan wajah menyeramkan, Ye Xingyun mengatakan, rasanya tidak buruk. Raut wajahnya berubah. Ye Xingyun akan menelan api berbeda, peringkat 40 di depannya, yang membuat api tersebut begitu ketakutan. Sesaat terdengar suara teriakan yang mengatakan ada musuh yang datang. Hal itu membuat Ye Xingyun tersentak. Orang tersebut melesat dari belakang Ye Xingyun dan melewatinya. Ye Xingyun hanya terdiam melihat sosok tersebut melewatinya. Sesaat Ye Xingyun tersadar. Dia begitu marah melihat musuh yang ingin mengambil api berbeda. Ketika Ye Xingyun menggenggam tangan si pencuri, seketika tangan tersebut hancur bagaikan kobaran api. Ternyata musuh yang datang adalah api kehampaan. Dia tersenyum melihat Ye Xingyun. Di belakang, Gu Dudao muncul. Dia marah melihat seseorang berani masuk dan mencuri benda milik keluarga Gu mereka. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Gu Dudao sangat yakin bisa menangkap si pencuri. Api kehampaan menatap Gu Dudao. Dia pernah mendengar nama Gu Dudao. Gu Dudao ini juga memiliki julukan Lonely Knip. Api kehampaan menatap Ye Xingyun, mengatakan akan menelan 2 api berbeda. Kobaran api keluar dari tubuhnya, menyelimuti api peringkat 40 dan api peringkat 6. Ye Xingyun mencoba menghentikannya, akan tetapi Ye Xingyun tiba-tiba terjatuh. Dia berkeringat dingin. Ye Xingyun berlutut, berusaha menyetabilkan diri. Api kehampaan yang melihat Ye Xingyun, dia menyadari Ye Xingyun ini baru saja menelan api berbeda dan belum menyerapnya. Tapi dia berani menggunakan kekuatan sejati secara asal-asalan. Hal itu dapat mengakibatkan serangan balik bagi tubuh Ye Xingyun. Gu Dudao bergerak menyerang api kehampaan. Kecepatan yang dia tunjukkan begitu cepat. Tangan Gu Dudao mendarat pada leher api kehampaan. Akan tetapi, dia tidak melawan sedikit pun. Tiba-tiba api kehampaan berubah ke wujud apinya, yang membuat Gu Dudao tertegun. Kemudian dia melesat keluar dari pavilion api keluarga Gu. Mereka semua hanya bisa menatap kepergiannya. Gu Dan segera mendekat ke Ye Xingyun dan membantunya berdiri. Gu Tianhe tidak terima seseorang berani merebut api berbeda milik keluarga Gu. Dia memerintahkan Gu Dudao mengejar si pencuri. Gu Xin merasakan ada sesuatu yang aneh, kemudian menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Gu Tianhe tidak mengerti dengan pertanyaan putranya. Gu Xin menjelaskan
mengapa orang tersebut datang dan pergi tanpa jejak. Bagaimana dia bisa mengetahui api berbeda ada di sini. Selain itu, bagaimana orang itu juga bisa mengetahui hari ini papilion api dibuka. Beberapa pertanyaan yang dilemparkan Gusin membuat Gu Tianhe dan yang lainnya merasa ada yang aneh. Ye Xingyun mengatakan, orang yang barusan bukanlah manusia. Dia adalah api berbeda yang bermutasi. Gu Tianhe tidak menyangka ada hal seperti itu. Ye Xingyun kembali menjelaskan, yang sebelumnya adalah api kehampaan. Adapun kenapa dia bisa mengetahui lokasi dan pembukaan papilion api, semua itu karena ada seorang pengkhianat di keluarga Gu. Gu Tianhe merasa keberatan dengan pernyataan Ye Xingyun. Menurutnya, tidak ada bukti yang mengarah kepada seseorang dari keluarga Gu. Semua yang mereka miliki adalah hasil kerja keras dari keluarga Gu. Gu Tianhe menanyakan, apakah Ye Xingyun memiliki bukti untuk membuktikan tuduhannya. Gu Sang juga mendengus, mengatakan semua keluarga Gu adalah orang yang kuat, dan mengatakan kalau Ye Xingyun hanya asal bicara. Ye Xingyun melirik Gu Sang, menyuruhnya menggunakan otak, sebelum kehilangan kesabaran. Amarah Gu Sang kembali meluap. Ye Xingyun kembali berkata, bagaimana menurutmu, Gu Yitian? Ditatap oleh Ye Xingyun, membuat Yitian terkejut, dan mengatakan kalau dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Xingyun. Ye Xingyun kembali berkata, apakah benar? Lalu, mengapa kau memiliki aura api ketiadaan di tubuhmu? Meskipun tidak mudah untuk mendeteksinya, tetapi kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Yitian mengatakan kalau mulut Ye Xingyun beracun. Gusin menakupkan tangan. Dia membela Yitian, mengatakan Yitian selalu setia pada keluarga Gu. Sepertinya Ye Xingyun salah paham. Gu Tianhe menyuruh Gusin minggir. Dia juga merasakan Yitian memiliki aura api ketiadaan pada dirinya. Yitian menjawab, apakah Patria benar-benar mencurigainya? Dia lahir dan besar di keluarga Gu. Mana mungkin dia mengkhianati keluarga Gu? Sesaat, Yitian memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ye Xingyun tersenyum melihat Yitian, kemudian mengatakan, Yitian hanyalah sebuah boneka. Itu sebabnya luka bekas serangan dari Gu Dudao bisa ditransfer ke tubuh Yitian. Yitian tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi. Gu Tianhe menanyakan, apakah dia pernah memperlakukan Yitian dengan buruk? Dia juga tidak mengerti mengapa Yitian tega mengkhianati keluarga Gu. Karena sudah tidak bisa mengelak, Yitian hanya bisa menggertakkan gigi. Dia berteriak, mengatakan dirinya tidak pernah diperlakukan secara adil. Yitian sangat cemburu kepada perlakuan yang didapat Gusin. Dia juga iri karena Gusin bisa mendapatkan api iblis bumi, sedangkan dirinya tidak. Yitian tidak terima kenapa Gusin bisa menjadi jenius pertama keluarga Gu. Yitian terus mengoceh, membuat pembenaran untuk dirinya sendiri. Dia juga merasa keluarga Gu tidak pernah hadir kepadanya. Mendengar semua itu, Gu Tianhe menyuruh Gu Dudao membebaskan Yitian dari siksaan. Darah terciprat dari punggung hingga menembus dadanya. Dan akhirnya, Yitian terjatuh. Itu adalah serangan dari Gu Dudao. Dia berkata, menyinggung Patria hanyalah kematian yang pantas dia dapat. Pedang kembali dimasukkan. Ye Xingyun melirik Yitian yang sudah tidak bernyawa, sambil dia berkata, kau menyalahkan orang lain karena ketidakmampuanmu. Namun, kau tidak tahu seberapa keras usaha mereka. Sayang sekali, kau tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Gu Tianhe pergi. Dia mengatakan, semuanya hilang dan semuanya sudah berakhir. Gu Dan membantu Ye Xingyun berjalan. Dia juga ingin menanyakan sesuatu kepada Ye Xingyun. Gu Dan mengajak Ye Xingyun pergi ke sebuah tempat. Berpindah ke sebuah tempat yang dikelilingi oleh kolam. Ye Xingyun dan Gu Dan duduk di sana. Ye Xingyun menanyakan apa yang ingin ditanyakan oleh Gu Dan. Gu Dan mengatakan, apakah Ye Xingyun akan berpartisipasi dalam festival Bahuang? Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan mengikuti festival tersebut. Gu Dan kembali berkata, tujuan utama dari acara tersebut bukanlah festival, tapi istana Xianwu yang datang untuk memilih murid. Ye Xingyun masih belum mengetahui tentang istana Xianwu. Gu Dan cukup terkejut mengetahui Ye Xingyun tidak tahu soal informasi tersebut. Berpindah ke alam dewa bawah. Terlihat sebuah tempat yang diselimuti dengan awan gelap. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan. Dalam bangunan, seseorang duduk di atas singgasana. Dia adalah tuan muda dari istana Xianwu. Tuan muda itu berkata ke seseorang, apakah kau masih ingin lari setelah kau terkena sihir hipnotisku?
Seorang gadis menatap tuan muda tersebut dan memanggilnya master. Sesaat kemudian, seseorang datang dengan begitu tergesa-gesa. Dia berteriak, "Luo Ling, cepat bangun!" Tuan muda Xianwu berkata, "Ye Xingyun, kau lagi." Entah apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Kembali ke kediaman keluarga Gu. Gudan menanyakan apakah Ye Xingyun benar-benar tidak mengetahui tentang istana Xianwu. Dia menjelaskan, tempat tersebut adalah kekuatan tersembunyi di benua tandus. Meskipun istana itu tidak sering muncul, itu jauh lebih kuat dari 8 keluarga. Ye Xingyun mengatakan kalau dia benar-benar tidak mengetahuinya. Sebelumnya Ye Xingyun berpikir kalau itu adalah istana Xianwu dari alam dewa bawah. Ternyata tidak. Namun mereka memiliki kesamaan. Ye Xingyun tidak mengetahui apakah keduanya memiliki hubungan. Gudan menakupkan tangan, mengatakan dia memiliki keponakan yang pergi ke tempat tersebut, tapi tidak pernah kembali. Jadi Gudan ingin meminta bantuan kepada Ye Xingyun. Jika dia pergi ke tempat tersebut, Gudan hanya ingin mengetahui bagaimana kabar keponakannya. Ye Xingyun mengatakan kalau mereka adalah teman, jadi Gudan tidak perlu sungkan. Ye Xingyun pasti akan membantunya. Setelah selesai berbicara, mereka berdua pergi, meninggalkan tempat tersebut. Sambil berjalan, Gudan mengatakan, festival Bahuang diselenggarakan oleh Benteng Bahuang. Ada juga istana kegelapan yang mendukungnya. Ada banyak hal yang mereka tidak bisa pikirkan. Mendengar pembicaraan Ye Xingyun, Qiu Shuang berlari mendekat. Dia mengatakan ingin ikut dengan Ye Xingyun. Kakek Sang mencoba menghentikan Qiu Shuang. Ye Xingyun tidak keberatan dengan permintaan Qiu Shuang. Dia juga memanggil Qiu Shuang sebagai gadis kecil. Hal itu membuat Qiu Shuang kesal dan mengatakan kalau dia sudah dewasa. Qiu Shuang kembali mengatakan dia hanya ingin melihat saudaranya Yun Tian dalam festival Bahuang. Mendengar nama Yun Tian, Ye Xingyun cukup terkejut. Dia menanyakan apakah yang dimaksud Qiu Shuang adalah Yun Tian dari Tanah Suci Yunchang. Qiu Shuang membenarkan yang dikatakan Ye Xingyun. Dia juga bertanya apakah Ye Xingyun mengenalnya. Gudan juga ingin tahu apakah Ye Xingyun mengenal Yun Tian. Ye Xingyun mengatakan hanya sedikit mengenalnya. Gudan berkata, apakah Ye Xingyun mengetahui orang yang memiliki reputasi terkuat dalam setahun terakhir? Orang itu adalah Yun Tian. Dikatakan ada 3 putra suci dari Tanah Suci Yunchang. Ketiganya adalah penerus Master Suci. Yun Tian yang sebelumnya tidak dikenal, tiba-tiba mengalahkan salah satu dari mereka setahun yang lalu dan menjadi putra suci yang baru. Dikatakan orang ini memiliki garis keturunan yang sangat langka, Ghost Egg Grey Wolf. Dikatakan dia juga adalah keturunan Yun Hai. Setelah menjelaskan semua itu, Gudan bergumam. Dia tidak menyangka Ye Xingyun memiliki jaringan yang begitu luas. Ye Xingyun mengajak kakek Sang pergi, meninggalkan tempat tersebut. Festival Bahuang terletak di sisi paling barat dari Benteng Bahuang. Seluruh tempat tersebut milik Istana Kegelapan. Berbicara tentang Istana Kegelapan, saat itu Ye Xingyun membunuh seseorang dari Istana Kegelapan. Orang tersebut memiliki reputasi di Istana Kegelapan. Saat ini, Ye Xingyun bersama kelompoknya memasuki bagian barat Benteng Bahuang. Penjaga pintu masuk menghentikan kelompok Ye Xingyun. Dia mengatakan, orang yang masuk harus menyerahkan 10 batu roh kualitas tinggi. Qiu Shuang tidak terima. Dia menunjuk penjaga dan mengatakan penjaga itu ingin merampok mereka. Menurutnya, dengan 10 batu roh peringkat tinggi, Qiu Shuang dapat membeli 30 hektar tanah di kampungnya. Mereka mulai berdebat. Penjaga mengatakan, jika mereka tidak memiliki uang, mereka tidak diizinkan masuk. Sekantong batu spiritual dilempar ke arah penjaga. Seketika penjaga itu menangkapnya. Ye Xingyun mengatakan, dalam kantong terdapat 30 batu roh peringkat tinggi. Qiu Shuang mengejek penjaga. Dia menjulurkan lidahnya. Penjaga itu menjadi kesal, akan tetapi karena kelompok tersebut sudah memenuhi persyaratan, mereka diizinkan masuk. Kelompok Ye Xingyun mulai berjalan. Gudan mengatakan, di bagian timur tempat ini adalah tempat bahan obat. Di bagian selatan adalah tempat senjata dan peralatan. Adapun di pusat adalah tempat para budak. Gudan kembali mengatakan, jika memiliki batu spiritual, mereka dapat membeli segalanya, termasuk wanita. Qiu Shuang mendengus mendengar hal itu. Melihat sikap Qiu Shuang, Gudan tertawa. Dia mengatakan, semua yang dia katakan hanya bercanda. Gudan akan pergi ke timur untuk melihat bahan obat. Dia akan meninggalkan Ye Xingyun agar bisa berjalan-jalan.
Qiu Shuang sudah berlarian, melihat-lihat di sekitar. Wajahnya begitu senang, seperti seorang anak yang pertama kali melihat keramaian. Melihat perilaku Qiu Shuang, Ye Xingyun merasa jika dia menjadi menantu Yuntian, maka Yuntian akan dimanfaatkan olehnya. Qiu Shuang pergi ke sebuah toko. Di toko tersebut terdapat beberapa gaun yang menarik perhatiannya. Penjaga toko memberikan pujian kepada Qiu Shuang karena bisa melihat barang bagus. Kemudian mengatakan harga gaun tersebut cuma 10 batu roh peringkat tinggi. Keringat dingin di wajah Qiu Shuang langsung keluar. Dia tidak menyangka harga gaun tersebut setara dengan 30 hektar tanah di kampungnya. Dia langsung berbalik setelah mengetahui harganya. Melihat hal itu, Ye Xingyun menanyakan apakah Qiu Shuang menyukai gaun tersebut. Qiu Shuang mengatakan kalau gaun itu terlalu mahal. Harganya 10 batu roh tingkat tinggi. Ye Xingyun mengeluarkan uang. Dia akan membelikan gaun tersebut untuk Qiu Shuang. Qiu Shuang ingin menolak, akan tetapi dihentikan oleh Ye Xingyun. Batu roh diberikan kepada penjual untuk membeli gaun tersebut. Ketika uang akan diterima oleh penjual, seseorang menghentikan transaksi itu. Orang tersebut datang bersama wanitanya. Dia bernama Sang Hua, putra presiden dari kamar dagang Bahuang. Dia menunjuk ke Ye Xingyun dan berkata, "Teman, wanitaku menyukai gaun ini. Jika kau mengizinkannya, aku akan memberimu kompensasi." Ye Xingyun berbalik menatap Sang Hui. Ye Xingyun berkata ke penjual akan membeli gaun tersebut dengan harga 100 batu roh tingkat tinggi. Penjual sangat terkejut mendengar nilai yang ditawarkan.